Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'jinuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, saya akan menyampaikan hadis Hudzaifah ibnul Yaman yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Nujayd. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma qala: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. Umat manusia banyak menanyakan kepada Rasulullah tentang kebaikan. Ini memberikan poin sahabat ridwanullahi alaihim, orang yang paling terdepan, orang yang paling terpicu dan terpacu untuk mengejar kebaikan. Sehingga tidak boleh ada seorang muslim pun setelahnya ila yaumil qiyamah terbersit ada kebaikan yang terlewat dari mereka. Justru Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menegaskan, "Lau kana khairan la sabaquna ilaihi." Kalau seandainya itu perbuatan baik, maka mereka akan mendahului kita. Dan tidak boleh kita mengatakan bahkan itu kurang adab. Kita lebih terpacu, kita lebih terdepan dalam mengejar kebaikan dan surga daripada mereka. Gak boleh. Sehingga diri sekalian, kalau ada kebaikan yang dianggap baik orang zaman sekarang, tidak pernah ada dasarnya, tidak pernah ada contohnya,
dan juga tidak ada uswah dari mereka, maka kita harus tegas mengatakan itu bukan sunnah. Kenapa hadirin sekalian? Karena salafun salih berprinsip apa saja yang bukan bagian dari agama pada zaman sahabat tidak akan bisa menjadi agama selamanya. Karena orang itu kalau menganggap baik yang tidak pernah dicontohkan, tidak pernah dilandaskan, tidak pernah diamalkan salafun salih, tidak lepas dari salah satu di antara 5 perkara. Yang pertama, suatu perkara yang kita anggap baik yang tidak ada pada zaman Rasulullah dan sahabat. Alternatif pertama, Rasulullah tidak tahu kalau itu baik, dan ini nggak mungkin. Rasulullah nggak tahu kalau itu baik, dan ini suatu ketidakadaban kepada Rasulullah, suatu perkara besar kalau kita sampai mengatakan Rasulullah tidak tahu kebaikan itu sehingga kita yang tahu, kita yang mengamalkan. Tidak mungkin. Karena dari Rasulullah kebaikan, dari Rasulullah kebenaran, dari Allah itu kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, jangan ragu-ragu dalam menyampaikan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ma min nabiyyin qabli illa kana haqqan ali. Tidaklah ada satu nabi pun sebelumku melainkan hak, melainkan harus menyampaikan kebaikan yang diketahui untuk umatnya dan memberikan peringatan terhadap keburukan yang diketahui untuk umatnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ma min amalin yuqarribul jannata illa qad amartukum bihi wa laysa min amalin yudkhilun nara illa qad nahaitukum an. Tidaklah ada suatu amalan yang amalan itu mendekatkan ke surga pasti telah aku perintahkan, dan tidaklah ada satu amalan yang mendekatkan ke neraka pasti telah aku larang. Sehingga sampai saking detailnya, saking rincinya, saking jelasnya Rasulullah mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Gak ada yang kelima. Gak ada istilah sunnah susulan. Nyusul dulu zaman Rasul gak ada. Nyusul dulu zaman Rasulullah tidak diketahui. Nomor 2 alternatifnya, Rasul tahu sih tahu, tapi Rasulullah SAW malas melakukan. Subhanallah. Rasulullah tahu kebaikan kebenaran tapi malas. Tolong yang rela mengatakan itu istighfar, dan istighfar Anda yang Anda lakukan sampai mati pun belum bisa menutup. Demi Allah belum bisa menutup. Anda dengan lancang mengatakan Rasul malas, sementara mengetahui itu kebaikan, mengetahui itu kebenaran. Tidak mungkin. Alternatif yang ketiga, Rasulullah SAW benci kepada kebenaran itu, benci kepada kebaikan tersebut. Ini lebih parah. Rasul tahu mah tahu, malas juga tidak, tapi Rasulullah SAW benci sehingga tidak melakukan kebaikan tersebut. Atau yang keempat, Rasulullah tidak melakukan padahal itu baik karena Rasulullah SAW nggak sempat melakukan kebaikan itu. Kira-kira coba timbang dengan akal sehat kita, coba sekarang ukur dengan nalar kita yang Allah kasih hati nurani yang paling dalam. Mungkin nggak 4-4-nya itu ada pada diri Rasulullah,
atau kalau tidak pasti yang kelima. Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah tidak menjalankan, hanya yang kelima, karena tidak ada syariatnya. Karena Rasulullah tidak mendapatkan wahyu, karena apa yang dilakukan, apa yang dipraktekkan tidak lepas kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara atas dasar nafsu, akan tetapi wahyu yang diberikan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, Hudzaifah bin Yaman, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Saya menanyakan tentang keburukan, takut saya tertimpa. Dari sini ada nilai plus pada Hudzaifah. Ada nilai kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat lain. Walaupun semua sahabat punya kelebihan, namun kelebihan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang lebih utama dari yang lainnya. Oleh karena itu hadirin sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, fadlul alim alal abid kafadli ala adna ashabi atau ala adnakum. Perumpamaan orang alim di atas orang ahli ibadah seperti keutamaan saya di atas kalian yang paling rendah. Berarti di sini ada sahabat yang tingkatnya high, middle, rendah. Adnakum. Tidak mengapa. Walaupun kita mengatakan semua sahabat memiliki keutamaan, namun yang lainnya lebih. Contoh Hudzaifah diberikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW memegang rahasia secara khusus, yaitu nama-nama munafik, catatan-catatan munafikun, siapa saja yang masuk. Bahkan Umar pun mendekati beliau, menanyakan, wahai Hudzaifah, demi Allah, saya tidak akan tanya yang lain, apakah saya termasuk ke dalamnya? Karena memang hampir semua sahabat tabi'in takut masuk ke dalam kemunafikan. Kenapa hadirin sekalian hal itu ditanyakan kepada Hudzaifah? Karena supaya takut. Nah tadi, supaya muncul takut, supaya sekarang muncul hati-hati untuk tidak terjebur ke dalam kebaikan, kemungkaran atau keburukan tersebut. Sehingga hadirin sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu an juga menegaskan, man la ya'riful jahiliyah la ya'riful Islam. Siapa yang tidak kenal jahiliyah tidak akan kenal Islam. Kenapa? Karena orang ketika mengenali, mempelajari tauhid, lazim juga mempelajari syirik untuk ditinggalkan. Ketika seorang sekarang menjelaskan tentang sunnah, mempelajari sunnah, lazim mempelajari bid'ah untuk dihindari, ditinggalkan. Begitu juga ketika orang sekarang mempelajari tentang ibadah, kebaikan, dianjurkan untuk juga mengenali, mempelajari keburukan, kemaksiatan supaya terjauhkan darinya. Makanya para ulama banyak sekali menulis tentang kitab-kitab yang menjelaskan keburukan syirik, keburukan bid'ah, dan keburukan maksiat. Contoh, ambil contoh saja, Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Kabair. Nah, selanjutnya Hudzaifah bertanya lagi kepada Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kami dulu hidup pada masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, penuh dengan keburukan yang disifatin secara sekilas oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika dialog dengan Raja Najasyi, menjelaskan tentang jahiliyah. Ya ayyuhal malik, inna kunna qauma ahla jahiliyah. Wahai tuan raja, kami dulu adalah kaum jahiliyah. Na'budul asnam, menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, memakan bangkai. Ciri jahiliyah. Ya. Wa na'kulul maitah. Wa naqta'ul arham,
memutuskan silaturahmi, wa nusiul jiwar, berbuat buruk kepada tetangga, wa ya'kulu al-qawiyyu minna dhaif, yang kuat makan yang lemah. Sifat di antara sifat jahiliyah, keburukan jahiliyah yang disifatkan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika saat dialog dengan Raja Najasyi pada saat memimpin hijrah ke Habasyah yang diperintahkan oleh Rasulullah, hijrah yang kedua sebelum ke Madinah. Lanjut, faja'anallahu bihadzal khair. Dari ucapan Ibnu Hudzaifah ini menunjukkan Islam adalah khair. Telah datang kepada kami kebaikan. Dengan demikian hadirin sekalian, siapa yang mencari kebaikan dari selain Islam, maka tidak akan menemukan kecuali kesesatan. Makanya Allah menegaskan, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, tidaklah ajakan kekufuran setelahnya melainkan kesesatan. Maka siapa yang ingin mengejar kebaikan, siapa yang menginginkan kebaikan dari selain Islam, maka Allah akan sesatkan. Karena tidak ada kebaikan, tidak ada kebenaran kecuali dengan Islam. Makanya Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari Islam mencari agama selain Islam, maka tidak akan menemukan, dan di akhiratnya nanti akan mendapatkan kerugian. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr, apakah setelah kebaikan ini akan muncul keburukan? Qala Rasulullah SAW menjawab, na'am. Keburukan pada zaman Hajjaj, keburukan pada zaman Mukhtar, keburukan munculnya Musailamah al-Kadzab, ini yang dimaksudkan Rasulullah. Kemudian fakultu fahal hada wahal ba'da hada syarri minal khair, apakah setelah keburukan ini masih ada kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan, betul, iya, tapi masih ada kabutnya. Jadi setelah keburukan ada kebaikan, tapi disertai dengan kabut. Apa artinya? Para ulama mengartikan, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya, muncul kabut-kabut penyimpangan, muncul kabut-kabut kesesatan pada zaman setelahnya, pada zaman pemerintahan Umayyah, pada zaman pemerintahan Abbasiyah, dan tepatnya pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Kebaikan tersebut yang dimaksudkan oleh Rasulullah, tapi sudah mulai ada dakhan. Qultu wa ma dakhanuhu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dakhannya? Apa yang dimaksud kabut tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qaumun yahduna bighairi hadi wa yastannuna bighairi sunnati. Munculnya kaum yang menggunakan petunjuk bukan petunjukku, dan menggunakan sunnah bukan sunnahku. Ini yang terjadi. Pada saat itu sudah mulai banyak yang mempelajari berbagai macam ajaran-ajaran yang menyimpang dimasukkan ke dalam Islam, terutama adalah falsafat yang akhirnya menyimpulkan, menghadirkan fitnah besar. Pada zaman Imam Ahmad Ibnu Hanbal muncul statement Al-Quran itu adalah makhluk. Ta'rifu minhum wa tunkir, kalian mengenali tapi mengingkari. Maksudnya, kalian kenal itu baik, tetapi kalian ingkari karena sudah banyak tidak dilaksanakan. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, fitnah paling besar adalah kau kenal apa yang kau ingkari, kau ingkari yang dulunya kau kenal. Maksudnya, yang dulu dianggap baik sekarang dianggap tidak baik, yang tidak baik sekarang dianggap baik. Itu fitnah paling dahsyat menimpa umat. Nas'alullah al-afiyah. Qultu, terus kemudian Hudzaifah masih menanyakan, faqultu ba'da hadzal khairi min syarr, apakah setelah kebaikan ini masih ada keburukan lagi? Qala Rasulullah SAW menjawab, na'am, du'atun ala abwabi jahannam, munculnya da'i-da'i yang mengajak ke pintu neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha, siapa yang memenuhi panggilannya, qadafuhu, maka akan terlempar fiha, ke dalamnya. Qultu ya Rasulullah, saya menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana,
tolong jelaskan agak sedikit rinci gamblang, siapa sebetulnya mereka yang dimaksud? Siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW? Mereka-mereka du'atun ala abwabi jahannam. Maka Rasulullah SAW menjawab, hum min jildatina. Mereka adalah kaum kulitnya sama dengan kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bicara dengan lisan kita alias bahasa Arab. Qultu fama ta'muruni an in adrakani dhalik. Wahai Rasulullah SAW, apa yang kau perintahkan ketika engkau ketika hal itu menemui aku? Qala talzam jama'atal muslimin, kalian tetap teguh tegar bersama jamaah kaum muslimin, wa imamahum, dan imam mereka. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam, kalau mereka tidak punya jamaah dan juga tidak punya imam, qala falta'tazil tilkal firaq kulliha, hendaknya kamu tinggalkan semua firqah kullaha, maaf, semuanya, walau an ta'udda ala asli syajarah, walaupun kamu harus mengikit akar-akar pohon, hatta yudrikakal maut. Yang dimaksudkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Salim Al-Hilali mengatakan di dalam kitabnya Limadha Ikhtartul Manhaj Salafi, yang dimaksudkan pohon adalah pohon syariat. Artinya kau pegang pohon syariat kuat-kuat, dan pohon syariat ini kalau kita pegang dimanapun, yang akarnya tumbuh dari mata air, dua mata air, yaitu Alkitab wa Sunnah, maka tidak akan tersesat selamanya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kalian di atas dua perkara, bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati. Dan beliau mengatakan, mengistilahkan, menamakan dua perkara ini, dikatakan satu pilar, satu cahaya yang terang benderang menyinari manusia, sehingga tidak ada bedanya antara siang dengan malam. Beliau mengatakan, taraktukum alal mislil bayda, telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Subhanallah, saking beningnya, saking bercahaya, berkilau, menyala-nyala bagi orang yang ingin mencari cahaya hidayah. Nurun ala nur, itulah syajaratus syariah. Dan maaf, pohon syariah ini akan selalu subur kalau kita lakukan tiga langkah. Yang pertama kita siram, yang kedua kita pupuk, dan yang ketiga kita semprot hamanya. Kita siram dengan tazkiyatun nafas, kemudian kita pupuk dengan tarbiyah, dan yang ketiganya kita semprot hamanya dengan tasfiyah. Dengan tiga cara itu, insya Allah kita akan menemukan keistiqomahan. Makanya Rasulullah mengatakan, hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik, sampai kamu menemui kematian tetap di atas itu. Istiqamah. Judul kita hidup ini adalah istiqamah. Biarpun badai menggulung, biarpun sekarang fitnah menggumpal, tetapi akhirnya kata Rasulullah apa? Faman ahabba ayuzahzaha anin nar, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, wa yadkhulul jannah, masuk surga, falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaknya datang kematian dia sedang beriman kepada Allah dan hari akhir. Intinya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة وتابعين وتابعين التابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.